Jadi gue cuma ganti pernya aja, tidak ada penggantian yang lain. Tabungnya segala macem, rumah joknya itu masih pakai yang ori. Oke Brad, ini gue udah sampai ya di bengkel khusus shock breaker spesialis servis, namanya Pak Adul. Nah ini ada di daerah Manggarai, Jalan Tambak. Untuk alamat lengkap nanti bisa cek di deskripsi. Nah jadi ini motor gue hari ini mau gue ganti per shock belakang. Gue pakai yang punya Shogun, seperti yang sudah banyak beredar kan, pada bilang pakai Shogun 125 SP atau yang punya Revo Absolute ya. Jadi gue lebih pilih yang Shogun. Jadi kalau Shogun SP tuh kayak gini nih Brad. Nah ini punya Shogun SP nih, dia warnanya nickel. Bisa request sih, bisa, maksudnya request untuk dicat ya. Gue sih requestnya cat hitam aja lah, biar kayak standar juga gitu. Nah jadi ini proses dibongkar dulu semuanya. Oke. Nanti untuk pemasangannya sih setahu gue tuh PNP ya. Jadi tinggal dicopot pernya. Nah nanti untuk pencopotannya juga harus dicopot pala ini ya sih, karena dia panjang per Shogun tuh udah pas nih, dari bawah sini sampai ke atas ini udah pas. Jadi nanti ini ganjelan ini nggak pakai, tapi nanti kemungkinan ada dikasih ganjelan apa gitu deh sama orangnya, tadi bilang supaya nggak bunyi katanya gitu. Ya kita lihat aja lah prosesnya ya. Oke Brad, ini proses baru copot satu ya joknya. Jadi mau dibuka dulu nih. Jadi gue cuma ganti pernya aja, tidak ada penggantian yang lain. Tabungnya segala macem, rumah joknya itu masih pakai yang ori. Hanya pernya aja yang gue ganti punya Shogun. BTW untuk per Shogun SP125 nya yang ini nih, warnanya warna silver nickel atau chrome. Itu akhirnya gue berubah pikiran ya, gue memutuskan untuk pakai warna standarnya aja, nggak apa-apa deh, nggak usah dicat-cat dah. Cat-cat juga, satu kelihatannya kayak standar, kedua juga makan waktu, ketiga ya nanti juga takutnya lecet. Kalau udah lecet kan jadi jelek ya gitu. Oke, stay tune aja. Enak banget ya, ngepas lah pokoknya ya. Nah jadi berat untuk pernya itu kalian copot beserta dengan ininya ya nih, nih, kayak dudukan atasnya lah nih, pengganjelnya. Jadi untuk yang per Shogun SP ini panjangnya itu udah pas jika dibandingkan dengan per standar NX plus ganjelannya, dan dia dudukannya udah pas banget, jadi ngeplak, kalian nggak perlu rubah apa-apa.
Nah. Jadi bebaliknya cepat. Oh. Iya, nendang. Sebenarnya beres sih. Empuk ini. Cowoknya tekan. Aslinya ya. Aslinya empuk kan. Beda ininya, ribonnya, olinya. Saya mah ada keluaran baru. Iya. Orang pada ganti per, saya bilang jangan. Ini pakai per asli. Buka gini. Hah? Buka gini aja. Oh, itunya. Iya kan asli kalau dari dulu nggak pakai mangkok. Mangkoknya tahu. Kalau tabungnya 17 ini masih 19. Oh, itu bawaan dari Shogunnya ya? Bukan, lagi ini hanya yang diganti kecil, cuman oblak. Jadi emang ginanya mengangkat pasang karena sayang nggak ganti baut ini dengan orinya. Oke, Brad. Jadi ternyata untuk itu apa namanya, Bang? Dudukan baut ya? Mangkokannya. Karena ini dibang pas tuh. Nah, itu mesti dicopot tuh jadi. Jadi itu bawaan dari Shogun punya. Nah, kalian tinggal dicopotin aja. Udah, tinggal pasang. Jadi PR-nya cuma itu doang sih. Nah, itu baru pas tuh. Jadi kalau tadi dia ada mangkokannya itu apa namanya tuh, murnya ya dia, mur dudukan dari bawaannya NMAX itu nggak masuk, berat. Gitu, oke. Oke, berat. Jadi ya ini ada ilmu lagi nih ya. Jadi kalau untuk shock Yamaha itu dia bagian yang sekarang lagi diputer ya. Kita bilangnya apa ya? Bagian shocknya lah. Itu untuk apa? Bautnya sih, bukan bautnya ya. Shock bagian tengahnya itu loh, yang untuk reboundnya itu kan, dia di bawahnya kan ada baut ya. Nah, ini kan dibuka tuh. Nah, yang ujung ini nih. Ini ujung ini itu kalau punya Yamaha itu dia agak dibikin beda. Jadi pada saat dari sini dia keluar nongol. Nah, jadi itu yang agak bikin sedikit lebih sulit ya. Nah, nanti kalian perhatiin aja deh. Nah, ini nih. Ini yang tadi baik lagi nih, untuk yang spare Shogunnya itu mangkoknya ini harus dibuka nih yang bagian bawah. Tuh, bagian ujung ya, ujung bawah. Terus dibuka dulu. Nah, jadi itu yang dicopot ya. Itu PR pertama. Kemudian PR kedua itu, nah ini yang gue bilang nih, di bagian ujungnya itu bautnya ya. Itu Yamaha dia bikinnya agak beda dengan pabrikan lain. Nah, itu dia agak apa ya, agak ngelebar di ujung sih. Jadi dia mungkin maksudnya untuk mengunci kali ya. Jadi pada saat lu udah buka, untuk pasangnya lagi ini agak sulit, karena pada saat lu pasang dudukan ini nih yang nyambung ke swing arm, itu dia pada saat lu putar tuh di bagian as shocknya itu tuh nggak boleh ikut muter. Kalau lu ikut muter kan berarti dia nggak kenceng kan, nanti bisa longgar di tengah jalan tuh bahaya. Nah, jadi dia harus benar-benar sampai benar monjol keluar lah, itu bautnya itu tuh yang lagi diamplas tuh. Nanti gua kasih lihat nih.
best days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. Nah jadi ya kayak gue bilang tadi ya Brats ya, mungkin nih abangnya juga udah apa ya, udah pengalaman yang pertama tadi kali ya. Yang pertama tadi agak lama, yang kedua ini dia langsung bisa, udah tinggal kita pasang aja sekarang. Nah ini yang udah kepasang sebelah kanan nih, satu kayak gini. Jadi ini yang gue suka ini untuk ganti per, apa ya, tabung bawaan kita tuh masih tetap kepake Brats. Itu yang gue demen, karena bagaimanapun ciri khas shock breaker NMAX 2020 ya itu ada tabungnya. Nah kalau kalian ganti yang apa ya, yang udah aftermarket tapi yang modif ya, waktu itu gue lihat kan ada tuh yang punya apa namanya per Supra 125 itu, tapi yang udah dimodif jadi gitu loh. Jadi kalian beli tinggal pakai, itu ada tuh di online shop, harganya sekitar 600 ribuan lah. Nah itu dia nggak pakai tabung, jadi secara estetikanya kurang gitu loh. Nah tapi kalau untuk hasil gue nggak tahu, gue coba dulu nih. Ini per Shogun kan banyak yang udah pakai, katanya sih cukup worth it lah ya, apalagi untuk orang yang berat badannya kayak gue, mungkin di sekitar 58 kilo ke atas lah, sampai mungkin 70-an sih ya. Ya nanti baru bisa gue review pada saat gue udah pakai lah, kita pakai jalan dulu. Oke, ini gue mau tunggu abangnya untuk pasang dulu. Oke, kuy ditonton terus. Oke, jadi kayak gini Brats, ini yang setelah terpasang ya. Ini yang tadi gue bilang nih, ujungnya nih tuh, dia harus nongol keluar begini nih, karena dia dratnya itu emang agak beda nih ya. Itu harusnya tukang shop udah ngerti lah. Nah ini dia ada PNP yang gue bilang tuh, untuk ukuran lingkarnya itu diameternya pas banget dengan rumah bawaan ininya nih, yang dari All New NMAX. Jadi benar-benar tinggal PNP aja ya. Jadi kalian tinggal ganti yang tadi gue bilang, apa namanya nih, bukan ganti sih, untuk copotin mangkok bawahnya ini. Nah nanti mangkok bawaan yang originalnya jangan lupa dibawa pulang juga tuh, sama apa, petnya. Jadi kalau kalian mau balik standarnya bisa itu. Oke Brats, jadi untuk buka shock breaker All New NMAX ya yang 2020 nih, ini gue dapet info dari abangnya nih, ini abangnya ada pengalaman nih. Jadi tadi gimana bang untuk yang 2020 ke atas ya? Itu dia baut apa, dudukan shock breakernya yang ke body nih ya, untuk Yamaha NMAX ya, NMAX yang 2020 ke atas itu dia udah pakai baut plus mur. Jadi kalau kalian mau buka itu harus pakai 2 kunci, dua-duanya 14 sih. Nah itu beda dengan yang NMAX 2020 ke bawah katanya. Kalau 2020 ke bawah itu dia nggak pakai baut sama mur. Jadi plus minusnya ya, kalau misalnya yang 2020 ke atas yang udah baut dan mur, amit-amit misal patah bisa diganti bautnya. Kalau yang 2020 ke bawah itu nggak bisa, harus dilas ya. Jadi untuk kalian yang mau buka atau nanti di bengkel dibongkar, itu perlu diketahui tuh. Dulu gua pernah sih pas gua mau masang Hager nih, kalau kalian lihat di vlog gue yang pasang Hager, itu sempat dia mau bongkar, emang agak keras. Nah waktu itu dia pakainya cuma 1 kunci memang kalau gue lihat, jadi bukan pakai 2 kunci. Itulah kenapa nggak kebuka-buka. Kalau kalian paksain terus bisa selek nanti, kan sayang juga kan. Nah jadi kalian harus ingetin lah kalau misalnya nanti pasang di bengkel, takutnya bengkelnya masih mungkin belum pengalaman gitu kan ya, belum pernah, diingetin aja, diinfoin aja. Oke. Yo Brats, ini gua udah di rumah. Oke. Jadi yang pertama mau info aja, ini gua dari video yang pemasangan kemarin, pemasangan per shock belakang sampai hari ini itu sebenarnya udah ada jeda kurang lebih hampir setengah bulan lebih lah ya, 20 hari sih kurang lebih lah. Jadi kebetulan setelah pemasangan itu gue dinyatakan positif COVID. Jadi gue fokus dulu dengan
pemulihan. Sampai hari ini pun gejala gue masih ada sedikit lah ya, masih ada batuk sama penciuman belum normal 100%, tapi secara keseluruhan udah oke. Dan besok gue akan tes kembali, semoga negatif. Oke, jadi ini hasil setelah gue pemasangan per shock belakang ya. Per shock belakang gue ganti dengan yang punya Shogun 125 ya, SP. Nah, jadi inilah hasilnya seperti ini. Tada. Nah, jadi untuk pemasangannya itu PNP ya. Jadi tidak ada yang dirubah, tapi ada yang harus dibuang. Jadi kalau kalian bingung apa aja sih yang mesti dibuang nih, nah berarti lu nggak simak lah video gue dari awal. Ya, jadi di pasti pemasangan tuh gue udah ada videoin, dijelasin juga sama abangnya. Jadi yang harus dibuang itu letaknya ada di bawah sini nih, di bawah per. Jadi di bawah per ini kalau menurut dia itu kayak ada mangkoknya. Nah, mangkoknya itu kalau misalnya tetap terpasang, itu mangkok bawaan dari per Shogun SP ya. Jadi kalau misalnya mangkoknya itu tetap terpasang, itu tidak bisa dipasang untuk cantelannya nih. Ini kan bracketnya bawaan nih untuk nyambung juga ke arm gitu. Nah, jadi per Shogun SP 125 ini secara look itu gue suka karena warna originalnya dia itu chrome seperti ini ya. Kalau kalian mau repaint menjadi hitam atau warna apapun tuh juga bisa, tapi setahu gue kalau di bengkel shock biasanya sih kalau mau repaint paling cuma bisa warna hitam, nggak bisa warna lain. Nah, jadi kemarin gue sempet pengen ganti atau repaint ke warna hitam sebenarnya, tapi setelah gue pikir kalau warna hitam itu kan jadi nanti kurang lebih sama lah ya dengan standar ya. Cuma bedanya itu kalau yang standar bawaan NMAX dia kan ada tambahannya di sini kayak rumah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pakai per Shogun SP 125 ini itu otomatis dilepas. Jadi pernya ini tidak perlu dipotong. Beda dengan kalau kalian menggunakan per Supra 125X, itu harus dipotong kurang lebih sekitar 3 ulir karena dia pernya lebih panjang. Itu menurut pengalaman dari kawan gue yang sudah ganti. Nah, kalau per Shogun SP 125 ini itu tidak perlu dipotong sama sekali, tinggal pasang aja. Jadi untuk kedudukannya pun tadi di awal, di video awal itu menurut abangnya kan harus dipasang apa sih kayak tambahan apa sih namanya tuh, kayak karet atau apalah dia bilang. Ternyata tuh nggak usah, karena ini udah ngeplak banget, jadi udah pas lah. Jadi kalau untuk kalian yang nggak mau repot ya boleh seperti ini. Nah, kemudian untuk reviewnya, gue sorry dulu, gue nggak bisa kasih review video pada saat jalan karena peralatan gue terbatas. Jadi gue nggak bisa, belum ada bracket yang untuk cantolin action cam ya untuk merekam pas lagi jalan. Tapi kalau untuk review ini sejauh ini yang gue rasakan lebih empuk memang kalau kalian bandingkan dengan shock breaker original Yamaha NMAX non ABS. Kalau ABS gue nggak tahu karena kebetulan motor gue kan non ABS ya. Jadi kalau kalian mengganti per Shogun SP 125 ini itu lebih empuk memang. Jadi dia lebih bersahabat lah kalau di jalan-jalan yang jelek ya, khususnya nih kalau paling enak ya kalau lu orang mau coba nih ya, coba tes nih setelah mengganti shock, itu kalian jalan jangan di jalan yang bener-bener lubangnya besar-besar. Kalau menurut gua ya lebih enak itu kalian paling tepat itu adalah jalan yang ada speed trapnya itu loh. Nah, kalau ada di speed trap itu akan lebih berasa empuk atau enggaknya, bumpingnya seperti apa, reboundnya seperti apa, itu lebih berasa. Itu pengalaman gua. Nah, jadi untuk review hasil penggantian per Shogun 125 SP ini lebih empuk daripada yang original. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Brats, ini kira-kira setelah ganti ini gimana, mentok nggak ke ban? Nah, kalau yang itu gua masih agak ambigu ya. Soalnya gini, berat badan gua sendiri kan 57-58 kilo. Nah, kalau dengan berat badan seperti gua itu otomatis pasti nggak mentok. Tapi berhubung gua menggunakan Hager seperti ini, itu udah pasti mentok. Udah pasti mentok.
belum tahu juga mentok apa enggak kalau gue sendiri, karena kalau gue pakai shock breaker yang original itu kan dia kalau gue sendiri tuh nggak mentok, tapi kalau misalnya gue boncengan itu dia pasti mentok sih ini, makanya gue kasih karet seperti ini. Nah ini kalau gue boncengan dengan bini gue sih udah pasti mentok, udah nggak mungkin enggak, karena kan ini lebih empuk daripada yang originalnya kan. Nah kalau gue sendiri sejauh ini gue jalan sih nggak mentok ya, karena dengan berat badan 57-58. Kalau berat badan di atas 60 itu gue juga nggak bisa konfirmasi karena gue belum pernah nyoba, gue juga belum belum pernah ada orang yang bebannya segitu menaiki motor gue lah. Oke, jadi untuk selanjutnya ini, oh ya satu lagi sebelum gue kasih lihat ya video dia bumpingnya seperti apa. Satu hal yang perlu kalian perhatiin ya, kalau misalnya mau pasang jangan kayak gue punya nih. Ini sebenarnya gue punya ini agak sedikit salah. Kalian perhatikan di sini nih. Oke. Ini gue zoom ya. Nah, itu kan di ujungnya ada baut ya. Baut yang sebelah kanan ini munculnya kan nongolnya cuma dikit ya. Kalian bandingkan dengan yang sebelah kiri. Nah, kalian nih. Tuh, dia lebih nongol. Ini yang gue nggak perhatiin nih. Jadi di tempat gue tadi itu si Pak Adul itu mungkin dia kurang teliti juga ya. Jadi seharusnya yang benar itu seperti yang kiri ini. Jadi posisi segini untuk bautnya. Nah bedanya apa sih? Pengaruhnya apa sih? Kalau yang sebelah kanan ini tuh longgar banget berat state ya. Tuh diputernya tuh gampang banget Pak. Ini bahkan kalau gue gini-gini tuh, jadi kayak agak kegeser, tau gak sih lo? Tuh, lu perhatiin yang bawah sini ya, tuh. Jadi bisa kegeser-geser. Ya sebenarnya sih ini nggak bisa dibilang bahaya juga ya, karena kan ini kan udah kekunci di rumahnya. Cuman kan kayaknya apa ya, nggak sesuai aja gitu loh. Harusnya tuh yang bener itu adalah per shock breaker tuh bisa diputar tetap memang, tapi tidak semudah ini. Nah kita coba yang sebelah kiri. Yang ini juga bisa diputar tuh. Tapi beda. Ini kalau gue goyang-goyang tuh, dia nggak ada bunyi kan. Bagian bawahnya sini nih, dia nggak goyang nih di sini ya. Gitu. Jadi mungkin nanti setelah gue udah sembuh total, kalau gue ada waktu, ini kan juga lagi PPKM darurat ya. Kalau gue ada waktu nanti mungkin akan coba gue kesana lagi untuk minta disamain lah gitu loh yang sebelah kanan. Oke. Nah jadi mungkin informasi yang bisa gue kasih sih itu aja ya. Jadi kalau untuk pemasangan TNT, kemudian kalau untuk detailnya ya silakan kalian lihat video gue dari awal deh, jangan di skip-skip. Gue karena bosen juga gitu loh. Masih aja ada yang nanya gitu kan. Maksudnya gue udah jelasin semuanya di video gue. Harga segala macem, terus apalagi cara pemasangan udah gue videoin, apalagi lokasi segala macam udah gua di video udah gue sebutin, dan gue udah bilang kalau misalnya kalian mau tahu letak lokasinya di mana, itu semua udah gue masukin ke deskripsi. Di setiap video gue tuh link pembelian atau lokasi tempat gue pemasangan itu selalu gue sertakan. Kalau yang tidak ada berarti tuh gue ada beli second gitu loh, dan itu di video pasti gue sebutin. Jadi kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu lagi ya sorry aja kalau misalnya gue nggak balas ya, capek juga gitu lama-lama. Budayakan nonton dari awal sampai akhir gitu loh. Gue tahu sih kadang capek juga nonton dari awal sampai akhir ya, cuman itu resiko bro. Kalau misalnya lu nggak mau nonton dari awal sampai akhir ya udah, informasi ada yang missing gitu. Oke, nah selanjutnya akan gue kasih lihat bumpingnya itu. Kalau menurut gue itu lebih apa ya, lebih empuk daripada yang asli. Cuman sayangnya untuk yang shock breaker masih pakai ampere yang original, itu belum sempat gua record sih. Jadi ya mungkin kalian bisa bandingin dengan kalian coba sendiri di rumah. Oke, ini gue coba dulu nih ya.
Nah, kurang lebih kayak gitu tadi, Brats. Itu tadi gua cuman duduk biasa. Jadi gua duduk biasa, kemudian gua agak sedikit digejot dikit lah ya. Nah, yang terakhir itu tadi gua pakai tangan. Jadi gua cuman dorong pakai tangan sedikit aja, dan itu bumping dia langsung. Jadi gue berasa sih waktu gue pakai shock breaker yang per yang original, dia itu bumping juga sih, cuman nggak semudah ini gitu loh, nggak selembut inilah. Itu bisa kalian rasain sendiri kalau kalian coba sendiri. Jadi nggak bisa tuh dengan lihat doang gitu loh. Oke, nah jadi sekian dulu nih. Ini gue kasih tau lagi deh, jadi ya untuk harganya sendiri yang gue pasang Shockbreaker Shogun SP 125 dengan sudah ongkos pasang juga, itu gue kena 200.000 di Pak Ado tadi. Nah, jadi kalau kalian punya bengkel Shockbreaker deket-deket domisili kalian, ya coba aja, tanya-tanya aja. Nah, jadi satu informasi lagi nih, mungkin kalian bilang, gue nggak mau nih yang SP 125, ada nggak sih yang lain yang PNP juga? Setahu gue itu lu bisa pakai juga per Shockbreaker Honda Revo Absolute. Nah, jadi kalau Revo Absolute itu yang bagian dalamnya itu dia ada ininya sih, ada kayak covernya lagi sih, kayak gini lah nih, itu yang Revo Absolute. Itu juga menurut yang gue baca-baca juga sih udah PNP juga ya, tapi kebetulan kawan gue belum pernah ada yang pakai. Kalau yang sudah ada yang pakai itu adalah Supra X125, tapi ya itu tadi harus dipotong kurang lebih sekitar 3 ulir gitu. Oke, jadi sekian dulu video gue kali ini mengenai solusi sederhana, solusi hemat bagi kalian yang ingin shockbreaker belakang Yamaha All New NMAX non ABS supaya bisa lebih empuk tanpa harus ganti shockbreaker yang mahal ya. Bagi yang solihin tuh, waduh itu kan harganya nauzubillah banget. Jadi ini versi murahnya lah ya. Menurut gua lumayan sih, lumayan worth it kok. Jadi jauh lebih empuk lah dibandingkan yang standarnya. Jadi ya seperti yang gue bilang, kalau kalian mau tes, lebih baik coba di jalan yang tidak rata tapi bukan berlobang besar atau yang rusak parah. Karena kalau rusak parah bisa juga sih sebenarnya, cuma kalau gue lebih suka pribadi sih yang jalannya nggak rata. Paling enak tuh udah speed trap, bener deh, karena dekat rumah gue kalau arah ke kantor tuh ada tuh speed trap. Jadi gue bisa bandingin nih pada saat gue pakai shockbreaker yang original karena dengan yang Shogun 125 SP ini, itu jauh sih. Kalau pakai yang original, buset, gedebak-gedebuk kan itu. Nah, oke, jadi sekian dulu. Mungkin nanti untuk next video gue akan mengganti solusi untuk shock depan yang ngejeduk ya. Jadi gue udah beli kebetulan. Kalau kalian yang suka warawiri di Facebook harusnya sih udah tahu sih gue beli dari mana. Jadi nanti ditunggu aja video selanjutnya mengenai shockbreaker depan. Tunggu gue udah benar sehat, kemudian juga keadaan PPKM ini mungkin kalau udah kelar gue juga baru bisa masang ya, karena gue rencana sih pengennya masangnya sama tempat yang gue beli, dan kebetulan tuh lokasi jauh, bukan di Jakarta gitu loh. Oke, jadi itu dulu. Jadi bagi kalian yang ingin tanya-tanya lagi, tapi kalau informasi yang udah ada ya gue nggak bakal jawab ya. Jadi kalian mau tanya silahkan dicoret di komen, atau mungkin ada yang punya saran, gue pakai shock yang ini juga bisa, silakan kalian tulis aja. Jadi itu informasi tambahan juga. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan juga share channel gue ini. Dan sekian, gue pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.